Robert Huo. Novel Perjalanan Sang Milioner. Bab 136. Mata Natalining bersinar ketika dia mendengarkan. Semakin rinci Robert Huo berkata, semakin dia merasa bahwa itu sangat mungkin untuk berhasil. Belum lagi yang lainnya, hanya 1 juta RMB, bahkan dia sangat bersemangat. Namun, jika ada banyak orang yang mendaftar, akan sangat merepotkan untuk menghitungnya sendiri, dan kita perlu mencari seseorang untuk mengawasinya. Untuk mencegah pemalsuan berat, Natalining mempertanyakan keraguannya. Robert Huo tertawa dan berkata, kita tidak perlu mencari seseorang yang istimewa, karena pelamar ini sendiri adalah supervisor terbaik. Natalining terkejut, dan kemudian segera bereaksi dan berkata dengan penuh semangat, maksudmu, biarkan mereka mengawasi satu sama lain. Karena semua orang ingin menjadi yang pertama, tidak ada pemalsuan buatan lain yang diizinkan. Robert Huo tertawa lagi, lalu berkata, kamu sekarang makin tahu cara berbisnis, itu sangat bagus. Kamu bisa membuat rencana detail untuk acara ini, dan aku akan bertanggung jawab promosinya. Tapi untuk pelaksanaan formal setidaknya harus menunggu sampai akhir pekan depan, aku harus menemani Novaji pada hari Senin pergi ke rumah Ji. Mungkin perlu beberapa hari untuk kembali. Natalining mengangguk lagi, dan berkata dengan penuh semangat, kamu sibuk denganmu, aku akan melakukan perencanaan dengan baik hari ini, kamu akan datang dan melihat kapan waktunya tiba. Dia begitu bersemangat sehingga Robert Huo juga merasa sangat bahagia. Bahkan Gabi datang dan bertanya, Bu, bisakah teman sekelasku juga berpartisipasi? Tentu saja. Robert Huo berkata sambil tersenyum, tidak hanya teman sekelasmu yang dapat berpartisipasi, tetapi orang tua teman sekelas sampai kakek nenek juga dapat berpartisipasi. Hebat. Kalau begitu aku akan memberitahu mereka saat aku pergi ke sekolah besok. Ya, tapi mari kita buat sup buah dulu. Apa kamu mau nanas? Tidak, makan nanas terlalu banyak bisa membuat gigi jelek. Bagaimana dengan kentang? Kentang itu bukan buah. Hahaha. Mendengarkan canda tawa keduanya, Natalining sangat bahagia, hidup sekarang membuatnya bahagia. Kemampuan bisnis suaminya membuatnya kagum dan sangat bangga. Keputusan awal tidak salah. Dia tidak kehilangan kualifikasi untuk bahagia hanya karena dia menikah dengan seseorang yang tidak mengenalnya dengan baik. Sebaliknya, dia lebih bahagia daripada wanita manapun. Ketika Robert Huo keluar dari dapur membawa bubur buah dan bubur nasi, Natalining sedang mengetik di depan komputer. Dia penuh energi sekarang, ide aktivitas yang diusulkan oleh Robert Huo buatlah seluruh dirinya dalam keadaan sangat gembira. Melihat tatapan asyiknya, Robert Huo meraih Gabi yang ingin memanggilnya untuk makan, dan berbisik, ibu sibuk, jangan ganggu dia. Gabi mengangguk dengan patuh, lalu mengisi semangkuk bubur buah dan memberikannya kepada Robert Huo. Ia juga berbisik, ayah juga sudah bekerja keras, makanlah lebih banyak. Malam itu dihabiskan Natalining dengan mengetik. Baru pada pukul 5 pagi Natalining menyelesaikan rencana pertamanya. Sebelum Robert Huo sempat menyikat giginya, dia diseret dan berkata dengan penuh semangat, lihat. Lihat apa lagi yang kurang. Oke, aku akan membantumu melihatnya, tetapi kamu tidak bisa tinggal di sini dan pergi tidur, kata Robert Huo. Tapi aku juga ingin. Tidak ada tapi. Jika kamu tidak pergi, aku tidak akan melihatnya, kata Robert Huo. Natalining tahu apa yang dia katakan dan melakukan apa yang dia katakan, dan mengerti bahwa dia peduli pada dirinya sendiri. Setelah cemberut, dia tiba-tiba mencium wajah Robert Huo sambil tersenyum. Terima kasih, suamiku, jadi merepotkanmu. Setelah itu, dia berjalan menuju kamar tidur. Mengangkat tangan untuk menyentuh pipinya yang agak basah, Robert Huo tidak tahu apakah harus merasa bahagia atau sakit kepala. Wanita ini semakin terlihat seperti istrinya. Tentu saja, dari sudut pandang hukum, dia pada awalnya adalah istrinya. Menggelengkan kepalanya, tanpa berpikir panjang, Robert Huo mulai melihat rencana yang ditulis oleh Natalining. Tidak perlu berpikir berlebihan untuk penulisan, lagi pula ini bukan novel, Natalining adalah seorang pemula di bidang bisnis. Pengalaman yang tidak memadai dan pemahaman yang tidak menyeluruh tentang aturan pemasaran. Jadi dalam hal ini, dia memiliki banyak kekurangan. Tapi yang mengejutkan Robert Huo adalah penafsiran aturan keseluruhan dalam kasus perencanaan. Pelaksanaannya sangat detail, yang sejalan dengan visi Robert Huo sebelumnya. Dari sudut pandang ini, Natalining termasuk wanita yang memiliki pemikiran logis yang sangat cermat, cocok untuk bisnis. Itu tidak diperlihatkan sebelumnya, mungkin karena tidak ada peluang. Hanya butuh waktu kurang dari 1 jam untuk mengubah sedikit kekurangan atau salah dalam rencana. Ketika dia kembali ke kamar tidur, Natalining sedang tidur nyenyak. Tidak tahu apakah dia bermimpi indah, sudut mulutnya sedikit terangkat, seolah dia sedang tersenyum. Robert Huo tidak mengganggunya, merencanakan sepanjang malam, dia masih sangat lelah. Menggendong Gabi dengan lembut dari tempat tidur. Dengan berpakaian di luar, membawanya untuk mandi dan makan, lalu ayah dan putri itu dengan hati-hati menutup pintu. Berbalik, Robert Huo melihat Jack Dong berdiri di samping mobil dengan tangan terlipat. Ketika dia melihat orang ini, Robert Huo tersenyum kecil dan berkata, "Pagi." Jack Dong tidak menanggapi sapaannya, hanya bertanya, "Haruskah aku mengantarmu?" Tidak perlu, dia sedang beristirahat. Aku akan pergi beberapa hari ini, tolong bantuanmu untuk menjaga mereka, kata Robert Huo. Jack Dong mengangguk kembali ke dalam mobil dan menutup jendela. Gabi menarik Robert Huo dan bertanya, ayah, apakah paman ini temanmu? Ya, jawab Robert Huo. Dia sangat dingin, kata Gabi dengan sedikit ketidakpuasan. Dia menyukai jenis antusiasme pada orang lain.
Orang-orang seperti Jack Dong yang menjaga wajah mereka tetap dingin sepanjang hari tidak akan diterima olehnya. Robert Huo tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu ajari dia nanti. Yah, Gabi menganggukkan kepalanya, menetapkan tujuan kecil di hati. Setelah mengantar anak ke sekolah, Robert Huo naik taksi dan langsung menuju ke bandara. Nova Ji sudah menunggu di bandara dan mengambil penerbangan terdekat ke lokasi rumah Ji. Kembali ke rumah Ji kali ini. Ini sangat penting bagi Nova Ji, dan ini adalah momen penting baginya untuk maju ke urutan tingkat ketiga. Jika dia bisa berhasil, hidupnya akan jauh lebih baik di masa depan. Dia dulu bertarung sendirian, tapi dia tidak akan membutuhkannya di masa depan. Dengan dukungan jaminan dan divisi militer yang dikepalai orang seperti Robert Huo, masa depan dapat diharapkan. Karena itu, meskipun Nova Ji sedikit gugup, dia lebih bersemangat dan penuh harapan. Setelah turun dari pesawat, Nova Ji dan Robert Huo menemui Colin Ji di luar bandara. Alasan mengapa hari peningkatan tingkat keluarga Ji dimajukan kali ini bukanlah untuk semua orang. Kamu akan menjadi objek perjanjian pernikahan dengan Lius Corp menikahi Morris Liu, putra bungsu dari Dirut Lius Corp. Pada saat yang sama, keluarga Ji akan dan Lius Corp melakukan kerjasama multi aspek yang mendalam dan bergabunglah dalam acara akbar. Saat Colin Ji mengatakan ini, wajahnya sedikit berat, karena itu juga kabar buruk baginya. Adapun Nova Ji, wajahnya semakin memerah, dan dia penuh amarah. Kapan aku berjanji untuk menikahi Morris Liu? Aku bahkan tidak mengenalnya, kata Nova Ji. Colin Ji melirik Robert Huo, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, seharusnya terkait dengan rekomendasiku darimu untuk dinaikkan. Sebelum berita itu dirilis, banyak orang datang kepadaku dan memintaku untuk menyerah merekomendasikanmu. Keluarga inti dan cabang tidak dapat hidup berdampingan, bagaimana aku bisa menjadi pengkhianat? Tapi aku tidak setuju, dan aku bersikeras untuk mengirimkan surat rekomendasimu. Hasilnya dalam 3 hari seperti itu, aku baru saja mendengarnya, jadi aku berada di sini untuk menunggumu. Wajah Nova Ji menjadi lebih muram ketika mendengarnya, dia mengira jika Colin Ji, sosok yang kuat secara langsung, terhubung dengan dirinya sendiri, mungkin akan ada kesulitan tambahan. Tapi tidak menyangka masalah akan datang begitu cepat dan menyeluruh. Orang-orang di keluarga inti melakukan pekerjaan dengan baik. Karena Colin Ji tidak dapat dihentikan, mereka tidak akan pernah duduk diam dan melihat keluarga inti membentuk aliansi dengan keluarga cabang. Colin Ji tidak terima untuk menyerah, jadi mereka menikahi Nova Ji. 137. Putri yang sudah menikah, menjadi istri orang lain, dia tentu saja tidak dapat lagi mewarisi properti keluarga Huo. Bahkan bisnis keluarga Huo harus dilepaskan. Sekalipun dia tidak akan langsung disingkirkan, tetapi setelah beberapa waktu, ini akan menjadi alasan yang sangat sah. Trik ini bisa digambarkan sebagai hasil imbang dari bawah. Entah Colin Ji menyerah secara sukarela, atau Nova Ji menyerah. Bagaimanapun, salah satu dari mereka akan menderita. Aku tidak akan menikah, kata Nova Ji dengan wajah serius. Jika kamu tidak menikah, mereka juga akan menekanmu atas nama mengabaikan keseluruhan situasi. Apakah menurutmu ada harapan untuk meningkatkan posisi dalam situasi ini? Kata Colin Ji. Nova Ji tidak berbicara, karena dia tahu betul jika keluarga ditekan dari sudut pandang yang benar, dia tidak bisa menahan. Kepentingan kolektif selalu lebih besar daripada kepentingan pribadi. Jika dia tidak melawan, dia bahkan lebih enggan. Seseorang yang belum pernah bertemu akan menikah ketika mengatakan untuk menikah. Ini membuat Nova Ji merasa masa depannya suram, dan bahkan memiliki rasa dendam terhadap keluarga Ji. Untuk maju dalam keluarga, dia bekerja lebih keras dari yang lain. Keluarga inti secara kolektif melangkah maju untuk mengeluarkannya. Mungkinkah manfaat kerja keras Nova Ji-nya tidak ada gunanya untuk keluarga? Mengapa begitu sulit berbuat lebih banyak untuk keluarga? Mengapa semua orang harus menargetkannya? Saat ini, Nova Ji ingin berdiri di depan barang antik tua di dewan direksi dan memarahinya dengan keras. Jika pikiran buruk ini digunakan dalam urusan perusahaan, bagaimana mungkin keluarga Ji tidak membuat kemajuan apapun selama bertahun-tahun? Pada saat ini, satu tangan dengan lembut menepuk pundaknya, dan sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Jangan putus asa secepat ini, hal-hal mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berbalik. Wajar saja hanya Robert Huo yang bisa begitu optimis saat ini. Namun saat berbicara, apakah Colin Ji atau Nova Ji? Mereka semua memandang tanpa sadar dan bertanya serempak, apa yang bisa kamu lakukan? Keduanya pernah melihat kemampuan Robert Huo, dengan lidah setinggi 3 inci yang hampir bisa mengubah batu menjadi emas. Bakat seperti itu mungkin benar-benar menemukan jalan keluar dari keputusasaan. Menghadapi tatapan keduanya, Robert Huo tampak seperti biasa dan berkata, keluarga Ji ingin menikah dan bersatu dengan Lius Corp. Tidak lebih dari mencoba menggunakan kejadian ini untuk menyerang hubungan aliansimu dan membawa keuntungan yang lebih besar bagi keluarga. Bisa dikatakan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tetapi mereka terlalu terburu-buru dan bahkan tidak membuat persiapan apapun, yang dapat dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Baik Colin Ji maupun Nova Ji tidak benar-benar mengerti apa yang dia bicarakan, tetapi mereka berdua tahu bahwa sebelum Robert Huo selesai berbicara, mereka mendengarkan dengan tenang. Sejauh yang aku tahu, perkembangan keluarga Ji dalam beberapa tahun terakhir telah terhambat. Sebagian besar alasannya adalah bagian internal terlalu merah, yang menyumbang hampir semua keuntungan perusahaan. Tanpa investasi keuntungan, tentu saja tidak ada pengembalian, menguntungkan banyak orang dan membebani keluarga. Selain itu, banyak keluarga inti yang hanya tahu menekan keluarga cabang dan tidak berniat beroperasi.
Akibatnya banyak bisnis yang direbut oleh perusahaan lain. Laporan keuangan setengah tahun keluarga Ji seharusnya jelek, kan? Colin Ji mengangguk. Sebagai pengendali keuangan, dia tahu yang terbaik. Laporan 2 triwulan keluarga Ji adalah yang terburuk dalam 10 tahun. Pangsa pasar telah direbut terlalu banyak. Konsekuensinya bukan hanya keuntungan yang lebih rendah, tetapi juga biaya operasional yang jauh lebih tinggi. Jika ini terjadi untuk waktu yang lama, mereka akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan dan cepat atau lambat mereka akan berakhir. Oleh karena itu, keluarga inti akan menikah dengan orang dari Lius Corp kali ini. Kebangkitan Lius Corp tidak lama, yaitu 2-30 tahun terakhir. Mereka memulai di industri transportasi dan memiliki banyak arus kas. Keluarga Ji menggunakan dukungan arus kas dari grup Liu dan sistem logistik super kuat untuk menghemat biaya, sehingga dapat mengubah situasi buruk saat ini. Artinya, Colin Ji telah terhubung dengan Nova Ji. Jika tidak, jika dia bertemu orang lain untuk melakukan hal seperti itu, dia mungkin juga akan mengadopsi pendekatan yang sama. Tentu saja, mungkin keluarga inti akan menikah dengan orang Lius Corp sebelumnya, tetapi kandidatnya mungkin bukan Nova Ji. Bagaimanapun, Lius Corp akan menjadi pemilik keluarga Ji, dan pasangan harus memilih seseorang yang dipercaya oleh keluarga inti. Alasan memilih Nova Ji sekarang adalah murni untuk mengusirnya, tidak ada alasan lain. Bahkan jika dia tahu ini, Colin Ji masih tidak begitu mengerti. Mengapa Robert Huo menyebutkan laporan keuangan? Sepertinya tidak ada hubungannya dengan penyelesaian dilema, bukan? Robert Huo tersenyum dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Ji telah berusaha keras untuk mengikuti laju industri real estate dan keuangan dan menginvestasikan sebagian besar dana di dalamnya. Tetapi karena mengikuti jejak orang lain, tingkat pengembaliannya itu tidak cukup tinggi, dan ada tumpukan hutang yang besar. Ia hanya dapat terus meminjam dari bank untuk menambah uang tunai, menikah dan bergabung dengan Lius Corp juga untuk mendapatkan tunjangan tunai. Namun, Lius Corp belum memberikan uang, bahkan jika ya, itu tidak bisa selesai dalam 3 atau 2 hari. Kalau bank dan debitur lain mengetahui bahwa keluarga Ji akan bangkrut saat ini, menurut kalian apa yang akan dilakukan orang-orang ini pertama kali? Bagaimana bisa keluarga Ji bangkrut? Colin Ji menggelengkan kepalanya tanpa sadar, dan berkata, walaupun laporan keuangannya tidak terlalu bagus, tapi fondasinya masih ada, kami. Bagaimana jika ada banyak gosip yang mengatakan kebangkrutan? Orang-orang mengatakan bahwa rumor yang paling mengerikan tidak pernah seperti yang mereka katakan, tetapi ada terlalu banyak orang yang mau mempercayainya. Robert Huo memotongnya. Nova Ji bereaksi cepat dan berkata dengan mata berbinar-binar, maksudmu kita bisa membuat keluarga Ji bersemangat untuk menikah? Apakah karena mereka akan bangkrut dan harus mendapatkan ilusi uang? Dengan cara ini, debitur akan bergegas menebusnya, bank tidak akan memberikan pinjaman lagi kepada keluarga Ji. Tidak, kamu benar-benar tidak bisa melakukan ini. Begitu bank memotong pinjaman, keluarga Ji mungkin benar-benar akan langsung berakhir. Colin Ji dengan tegas menolak. Nova Ji menoleh untuk melihatnya dan berkata sambil tersenyum, paman ketiga, jangan memikirkan hal-hal yang terlalu buruk. Sound tidak benar-benar akan menghancurkan keluarga Ji, niatnya sangat sederhana. Kita harus menciptakan untuk dunia luar begitu kita menikah, buktikan anggapan bahwa keluarga Ji akan bangkrut. Dengan cara ini, keluarga tidak akan berani memaksaku lagi. Tidak hanya mereka tidak dapat memaksamu, mereka juga harus memohon padamu untuk tidak menikah dengan Maurice Liu. Jika tidak, jika begitu banyak debitur datang ke pintu, bahkan jika keluarga Ji dapat mengatasi pertempuran di masa lalu, mereka akan mengalami penurunan yang tidak dapat diubah. Robert Huo tersenyum, dan menambahkan. Colin Ji mendengarkan kedua orang itu berkata seolah-olah mereka sedang berduet. Ide Robert Huo terlalu berani. Jika dia melakukan ini, keluarga Ji berjalan di atas tali dan bisa hancur kapan saja. Tetapi harus saya akui bahwa metode ini memang satu-satunya kesempatan untuk menyelesaikan dilema. Karena ingin memaksa Nova Ji untuk menikah, harus menanggung konsekuensi pernikahannya, dan melakukan hal sebaliknya adalah pilihan terbaik. Colin Ji menatap Robert Huo, seolah mencoba melihat tembus pria ini dari kulit ke daging, dari daging ke tulang. Tapi dia tidak bisa melihat. Pemuda di depannya yang 2 kali lebih muda darinya itu seperti kabut misterius yang menutupi tubuhnya, membuat orang tidak dapat menebak apa yang akan dia pikirkan atau lakukan. Colin Ji hanya dapat menggunakan kata ini untuk menggambarkannya, ini adalah monster yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kebijaksanaan sangat dekat dengan iblis, mengagumkan dan menakutkan. Hanya berpikir dia hampir menjadi musuhnya, Colin Ji tidak bisa menahan keringat. Betapa buruknya bagi seorang pria yang dapat dengan cepat merumuskan strategi yang dapat menghancurkan seluruh keluarga Ji dalam beberapa menit berdasarkan berita yang baru saja didengar. Betapa malangnya orang yang menjadi musuh dengan orang seperti itu. Meskipun dia tahu bahwa metode Robert Huo memang layak, Colin Ji masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Siapa yang membuat metode ini terlalu menakutkan? Bagaimana jika tidak melakukannya dengan benar dan benar-benar membuat keluarga Ji bangkrut? Hanya ingin memanfaatkan keluarga cabang, tetapi tidak ingin menjadi pendosa dalam keluarga. 138. Penolakan Colin Ji tidak melebihi ekspektasi Robert Huo. Senyuman di wajahnya tetap tidak hilang, dengan mengatakan, pertama, keberadaan keluarga Ji itu baik untuk kita, tapi tidak ada salahnya, jadi kita tidak ingin itu menjadi kenyataan. Itu hanya solusi untuk masalah ini. Kedua, jika bersikeras menolak atau bahkan mengatakan yang sebenarnya, menurutmu bahkan jika keluarga inti segera mengusir Tuan Ji, sehingga dia tidak bisa kembali seumur hidup.
Jika Tuan Ji digulingkan, menurutmu, siapa yang akan mereka hadapi selanjutnya? Apakah berurusan dengan keluarga cabang yang hampir tidak kenal kompromi, atau untuk mengeluarkan seseorang yang pernah berambisi dan menduduki posisi kepala keuangan? Keringat dingin yang didengar Colin Ji langsung keluar. Benar, jika Nova Ji diusir karena ini, apakah keluar inti masih bisa mentoleransinya yang sebagai pengkhianat? Berani mempertaruhkan. Menggabungkan kekuatan dengan keluarga cabang untuk memperebutkan kekuasaan adalah kejahatan mematikan. Meski kini menjabat sebagai kepala keuangan, Colin Ji tahu bahwa dia sendiri tidak bisa melawan seluruh keluarga inti. Selama beberapa senior tua di keluarga inti berdiri dan berbicara, dia akan disingkirkan dalam beberapa menit. Pada saat ini, Colin Ji tiba-tiba menyadari bahwa apapun masa depannya, takdirnya terikat pada Nova Ji. Colin Ji memandang Robert Huo, apa kamu memikirkan hal semacam ini sejak lama? Sudah lama berpikir bahwa selama aku setuju, tidak mungkin menyingkirkan kalian. Robert Huo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Banyak hal bukanlah sesuatu yang dapat dipikirkan dengan berpikir, tapi aturan mainnya ditakdirkan seperti ini. Selain itu, Ji selalu dalam posisi, dan itu hanya baik untukmu. Tidak ada salahnya. Keluarga inti tidak berani memindahkanmu, keluarga cabang juga akan menarikmu masuk dan menyenangkan kedua belah pihak. Colin Ji tidak tahu yang sebenarnya, tapi perasaan dimanipulasi oleh seseorang ini masih sangat tidak nyaman. Terutama manipulatornya adalah seorang pemuda seperti Robert Huo, yang membuat Colin Ji merasa malu. Hanya sekarang, tidak peduli betapa tidak bahagianya dia tidak punya alternatif. Sejak saat dia tergerak oleh saran Robert Huo, dia sudah naik ke perahu dan tidak pernah bisa naik lagi. Ke depan, Colin Ji sudah melihat dengan jelas, dia tahu dia tidak punya pilihan lain. Tapi apakah benar-benar ingin berurusan dengan keluarga Ji dengan cara ini? Colin Ji ragu-ragu, tetapi Nova Ji tidak memiliki banyak keraguan. Penargetan tahun-tahun ini, ditambah dengan pernikahan paksa hari ini, membuatnya sangat kecewa dengan keluarga ini. Belum lagi Robert Huo hanya ingin menggunakan cara ini untuk mengatasi kesulitannya. Bahkan jika keluarga Ji benar-benar hancur, Nova Ji bukan tidak bisa menerima. Terkadang orang dipaksa terlalu keras, dan selalu ada beberapa ide gila. Nova Ji sangat bersemangat dan berkata, kalau begitu ayo kita cari mereka sekarang. Benar-benar ingin melihat seperti apa respon orang tua itu. Robert Huo menggelengkan kepalanya, berkata, jangan gegabah, saranku sebarkan dulu gosipnya, dan di saat yang sama Ji harus selalu bersikap patuh agar mereka menurunkan kewaspadaannya. Di saat yang sama, kamu juga bisa mengemukakan beberapa syarat. Tidak masalah setuju atau tidak. Setelah berita yang luar biasa menjadi tren, tentu ada waktu untuk melihat respon mereka. Nova Ji sekarang sangat mengagumi Robert Huo, dan tentu saja tidak ada keberatan. Dia melakukan apa yang dikatakan Robert Huo. Keduanya sudah diatur, sebagai di posisi yang sama Colin Ji tidak keberatan. Akibat penentangan itu, Nova Ji diusir dari keluarga dan dia ditarik dari kudanya. Tanpa keberatan, sangat mungkin membiarkan segala sesuatunya berjalan ke arah yang lebih baik. Karena itu, apalagi yang harus dipikirkan? Setelah itu, ketiganya masuk ke dalam mobil, lalu pergi ke rumah Ji. Biasanya, sebagian besar keluarga Ji bekerja di gedung kantor pusat. Bukannya berkumpul saat pulang. Tepat pukul 11 ketika ketiganya datang ke gedung pusat. Atas saran Colin Ji, mereka bertiga pergi ke kantin. Yang terpenting adalah membiarkan Robert Huo merasakan kekuatan keluarga Ji. Seisi lantai adalah kantin, didekorasi dengan mewah, dan kualitas makanan juga sangat tinggi. Ada berbagai macam makanan yang hanya bisa dilihat di restoran kelas atas dan dua koki selalu siap membuat hidangan sementara yang dibuat khusus untuk anak-anak keluarga. Saat Colin Ji mengajak Nova Ji dan Robert Huo ke kantin, langsung menarik perhatian banyak orang. Nova Ji adalah anak keluarga cabang pertama yang direkomendasikan oleh keluarga inti. Bisa dikatakan berada di puncak badai. Selain itu, pada rapat rutin pagi ini, jajaran direksi mengumumkan kabar akan menikah dengan Maurice Liu yang membuat banyak orang menertawakannya. Bahkan jika menyukai sosok yang kuat seperti Colin Ji, sepatah kata pun dari keluarga bisa menikahinya. Jika tidak menikah, akan mencari alasan yang masuk akal untuk menekanmu. Bahkan membuatmu tidak bisa berkutik. Jika sudah menikah, bukan lagi anggota keluarga Ji, jadi mengapa harus berjuang untuk kekuasaan? Ide yang sama di hati setiap orang, menikah atau tidak Nova Ji sudah berakhir, tidak ada kesempatan untuk mundur lagi. Dalam hal ini keluarga cabang tidak berperan besar, karena mereka tidak mempercayai Colin Ji, juga tidak terlalu percaya bahwa Colin Ji mau bersekutu dengan keluarga cabang. Yang terpenting adalah mereka tahu bahwa kombinasi Nova Ji dan Colin Ji telah membuat marah keluarga inti. Saat ini, jika melawan mereka promosi anak-anak keluarga cabang akan terlalu sulit. Sebelum mencari tahu situasinya, mereka tidak berani bertindak gegabah. Di hadapan perhatian semua orang dan mendengarkan diskusi bisikan mereka, Nova Ji benar-benar menutup mata. Bandingkan dengan amarahnya saat mendengar kabar buruk sesaat setelah turun dari pesawat. Sekarang Nova Ji merasa damai di dalam, dan bahkan ingin sedikit tertawa. Dia tahu bahwa orang-orang ini sedang menunggu untuk menertawakannya, dan banyak orang mungkin masih mengejeknya. Apakah keluarga inti begitu mudah diandalkan? Tertawalah, mari kita lihat siapa yang akan tertawa sampai terakhir. Mereka bertiga memilih tempat sesuka hati dan duduk. Seseorang segera melangkah maju untuk menyambut Colin Ji. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, Colin Ji masih menjadi direktur keuangan, dan termasuk eksekutif tingkat tinggi absolut.
Mereka tidak ingin bermasalah dengan Colin Ji saat ini. Ekspresi Colin Ji juga tampak tenang. Dia telah menerima situasi saat ini dan tidak punya pikiran lain. Setiap orang yang datang untuk menyapa akan selalu melihat Nova Ji. Beberapa menyapa Nova Ji, dan beberapa pergi dengan hanya menatapnya sekilas. Orang seperti ini tidak termasuk dalam perhatian mereka. Adapun Robert Huo, sekali lihat saja bisa tahu dia hanya seorang pengikut, dan itu tidak sepadan dengan perhatian mereka. Paman ketiga kenapa datang makan di kantin? Sudah bosan makan di restoran? Sebuah suara terdengar. Colin Ji menoleh untuk melihat dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu sebagai salah satu anak urutan kedua saja makan di sini, kenapa aku tidak bisa datang ke sini untuk makan? Lihat apa yang kamu katakan, siapa bilang kamu tidak bisa datang? Pemuda yang berjalan mendekat itu tersenyum, dan ketika dia tiba, dia melihat ke Nova Ji. Ini adik sepupuku Nova Ji, kan? Cantik juga, Tuan Muda Liu pasti akan sangat menyukaimu. Ngomong-ngomong, paman ketiga, apakah kamu sudah membicarakan tentang pernikahan itu? Nama pemuda itu adalah Denovan Ji, yang menempati peringkat tinggi dalam urutan tingkat kedua keluarga Ji, dan juga merupakan kandidat populer untuk promosi tingkat pertama tahun ini. Kemampuan pribadinya sangat kuat, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan generasi yang mempesona seperti Robert Huo. Namun di antara generasi muda keluarga Ji, dia adalah yang terbaik. Di usianya yang baru 31 tahun, cabang-cabang bawahannya menduduki peringkat 5 teratas dalam pendapatan keuangan keluarga. Ayahnya, Damien Ji, direktur pemasaran keluarga Ji, tidak kalah kuatnya dengan Colin Ji. Oleh karena itu, meskipun ia berpikiran sempit dan selalu suka meremehkan dan mengolok-olok orang lain, hanya sedikit orang di keluarga Ji yang berani bersaing dengannya karena ayahnya. Departemen Keuangan dan Departemen Pemasaran pada awalnya merupakan titik-titik yang saling bertentangan. Colin Ji dan Damien Ji mulai bertengkar ketika mereka masih muda, dan mereka juga bertemu ketika tumbuh dewasa untuk memasuki perusahaan. Kemudian, keduanya menjadi eksekutif puncak perusahaan dan tidak pernah melepaskan rasa persaingan. Selama ini hubungan mereka tidak terlalu baik. Sebagai seorang putra, Denovan Ji tentu saja membela ayahnya. Jika dia memiliki kesempatan untuk menjatuhkan Colin Ji, dia akan dengan senang hati membantu. 139. Kali ini Colin Ji merekomendasikan Nova Ji yang dengan sendirinya membuat banyak keluarga inti tidak puas. Bahkan Damien Ji mengkritik Colin Ji sebagai orang tak tahu diri di depan banyak orang. Sekarang Dewan Direksi telah memutuskan untuk membiarkan Nova Ji menikah dengan putra di Rutlius Corp. Dengan imbalan dukungan uang tunai yang cukup dan ekspansi bisnis, Denovan Ji tentu saja mencari kesempatan untuk mengejek Colin Ji. Adapun Nova Ji, wanita urutan tingkat keempat, dia bahkan tidak ingat bahwa ada orang seperti itu di keluarga sebelumnya. Colin Ji sangat membenci Damien Ji, dan tentu saja tidak menyukai putranya. Dia mengangkat matanya dan menatapnya. Berkata, mengapa tidak banyak kata, jika tidak ada pekerjaan, bisa melakukan sesuatu untuk membantu bersih-bersih, yang dianggap lebih memberikan kontribusi bagi perusahaan. Paman ketiga benar-benar pandai bercanda, aku bukan wanita cantik seperti sepupuku. Aku hanya bisa berkontribusi untuk keluarga dengan menjalankan lebih banyak perjalanan bisnis. Atau paman ketiga memiliki penglihatan yang baik, dan menemukan kesayangan seperti itu, saat itu setelah menikah dengan Tuan Muda Liu, bisa menunggu untuk menikmati berkah. Kata-kata Denovan Ji membuat Colin Ji semakin tidak senang. Seorang junior berani berbicara dengannya seperti ini. Sungguh keterlaluan. Sepertinya karena kejadian ini, di mata keluarga Ji, dia benar-benar telah terpuruk. Jika tidak, Denovan Ji tidak akan berani berbicara seperti itu, tidak peduli betapa dia ingin membantunya. Colin Ji memukul meja dan langsung berdiri. Ketika dia hendak memarahi Denovan Ji, Robert Huo berkata, jangan marah, sobat ini benar, mengapa kamu marah? Denovan Ji melirik dan bertanya, siapa kamu? Robert Huo menjawab, saya asisten Tuan Ji, namaku. Sudah, aku tidak tertarik untuk mengetahui siapa namamu. Seorang asisten kantor cabang, apakah ada hakmu untuk berbicara di sini? Denovan Ji memandang Colin Ji lagi dan tertawa, paman ketiga, bahkan seorang asisten bisa menahanmu untuk berbicara sekarang. Colin Ji mendengarkan ini dan langsung semakin marah, tentu saja dia mengerti apa yang dimaksud Robert Huo. Pertunjukan bagus ada di belakang, tidak perlu bersaing dengan peran sekecil itu. Tapi sikap Denovan Ji benar-benar tak tertahankan. Bagaimanapun, dia masih kepala keuangan, dan itu belum benar-benar akan diturunkan. Atas dasar apa bisa berkata seperti itu padanya? Denovan Ji tidak bermaksud untuk menenangkan suasana. Dia menyipitkan matanya dan menatap Nova Ji sambil tersenyum, dan berkata, adik sepupu Nova, menikahi Tuan Muda Liu adalah sesuatu yang dikagumi banyak wanita lain di keluarga. Seseorang berkata kalau kamu tidak senang, menurutku, kamu mungkin tidak seperti yang mereka katakan. Nova Ji tampak tenang dan memasukkan sepotong sapi ke dalam mulutnya sambil berkata, bagaimana bisa, karena keluarga membutuhkanku, maka aku juga senang berkontribusi untuk keluarga. Denovan Ji sedikit kaget. Menurut pikirannya, tiba-tiba ia dipaksa menikah. Nova Ji seharusnya sangat kesal. Namun, meskipun Nova Ji tidak memiliki senyuman di wajahnya, dia tidak ada niat untuk marah, apalagi yang dia katakan bahwa dia bersedia berkontribusi untuk keluarga. Ini berbeda dari naskah aslinya. Apakah itu berpura-pura? Denovan Ji mencibir dalam hatinya, masalahnya sudah pasti kesimpulannya, apakah berguna untuk berpura-pura tenang? Memikirkan hal ini,
Dia tidak bisa menahan tawa dan tepuk tangan. Nova memang berbakti pada keluarga, aku hanya tidak tahu apakah ini dari hati yang sebenarnya. Sebenarnya, jika kamu tidak mau menikah, aku mengerti. Lagi pula, aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jadi siapa yang mau menikah dengan pria yang tidak pernah ditemui? Selain itu, paman ketiga merekomendasikanmu untuk maju, dengan masa depan yang tak terbatas. Begitu juga para paman di dewan direksi, jadi mereka akan memberimu waktu beberapa hari lagi. Belum lagi ada gunanya, setidaknya itu akan membuatmu bahagia untuk beberapa hari lagi. Kata-kata Denovanji penuh dengan ejekan, bahkan orang bodoh pun bisa mendengarnya, dia tidak terlalu bersimpati kepada siapapun. Semua kata-kata tersebut sengaja menusuk luka Novaji, sengaja membuat kata-kata tersebut menjadi jelas. Namun, Novaji tetap tidak menunjukkan ekspresi marah yang dia bayangkan atau bahkan harapkan. Sebaliknya, setelah meletakkan pisau dan garpu di tangannya, dia mengambil serbet dan menyeka sudut mulutnya, lalu mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Denovanji. Terima kasih atas perhatianmu. Tentu saja adalah hal yang baik bisa menikah dengan putra di Rutlius Corp, bukankah itu juga untuk kemajuan? Karena menikah dengan seorang pria dapat dicapai dengan mudah, bagaimana aku bisa tidak bahagia? Ketika aku berhasil, aku harus berterima kasih kepada paman-paman itu karena telah menghemat banyak energi untukku. Aku baru saja kembali hari ini, jadi aku tidak bisa pergi menemui mereka. Ketika aku sudah istirahat, aku harus datang untuk berterima kasih kepada para paman. Penampilan Novaji yang santai membuat Denovanji mendengus. Ia tidak memiliki banyak kesabaran untuk berakting dengan Novaji. Kalau tidak senang katakan saja, kenapa mau datang mengunjungi para paman dan berterima kasih? Itu tidak lebih dari mencoba membujuk mereka dan menghasut mereka. Tapi tidak peduli bagaimana, itu tidak berguna. Keluarga inti, yang memiliki kekuatan inti keluarga, bagaimana bisa peduli dengan urusannya? Melihat kesediaan Novaji sepanjang waktu, Denovanji mulai menjadi sedikit tidak sabar, berkata, kalau begitu, aku benar-benar ingin melihat betapa bahagianya kamu saat hari pernikahanmu tiba. Kamu tidak perlu khawatir, aku pasti akan tertawa dari awal sampai akhir, lebih bahagia dari siapapun, kata Novaji, dengan senyum lebih lebar di wajahnya. Sebaliknya, Denovanji mulai merasa tidak senang. Dia datang untuk melihat lelucon. Hanya ketika Novaji tidak senang, dia akan senang. Tapi sekarang Novaji tidak terlihat sedih, bagaimana dia bisa senang? Sia-sia, Denovanji mendengus dan berbalik untuk pergi. Kolinji sangat marah, dia duduk dan berkata, bajingan ini. Beraninya menjadi sombong di depanku, apakah benar-benar mengira aku bisa ditindas dengan mudah? Robert Huo tersenyum dan berkata, biarkan mereka tertawa lebih dulu, dan pemenangnya adalah orang yang tertawa terakhir. Dan ada pepatah bahwa semakin tinggi pujian, semakin berat jatuhnya. Aku suka mendengar kata-kata ini, sekelompok orang bodoh benar-benar meremehkan kita. Aku tidak ingin melakukan sesuatu dengan begitu kejam, sekarang tampaknya jika tidak melakukan apa-apa, mereka mungkin akan segera melakukannya padaku. Kolinji dengan dingin mendengus jika ingin mengusikku, tidak semudah itu, aku akan mencari seseorang untuk masalah ini, dan aku berjanji bahwa dalam 2 hari, semua berita itu akan tersebar. Jika ingin membuat efeknya lebih baik, kamu sebaiknya menjadi seorang aktor. Robert Huo tiba-tiba berkata, aktor apa? Tanya Kolinji bingung. Ini sangat sederhana, kamu pergi ke Dewan Direksi dengan laporan keuangan setengah tahun. Siapapun yang memiliki kekuasaan paling besar akan mencarinya. Katakan kepadanya bahwa situasi keuangan benar-benar buruk dan harus diperbaiki. Selama dia ragu-ragu sedikit atau tidak setuju, semakin kaku masalahnya, semakin baik, dan kamu harus mengatakan sesuatu. Misalnya, jika ini terus berlanjut, keluarga Ji tidak akan dapat mempertahankannya bahkan selama setengah bulan. Benar-benar berpikir bahwa uang Lius Corp dapat diperoleh dengan begitu cepat. Tentu saja, gambar ini harus direkam. Ini harus direkam secara diam-diam untuk menunjukkan rasa kenyataan. Kemudian akan dikirim melalui saluran yang tidak mencolok. Aku yakin semua orang yang melihatnya akan percaya bahwa keluarga Ji sudah akan bangkrut, bahkan direktur keuangan berkata begitu. Bisakah ada yang palsu? Colin Ji tertegun. Setelah beberapa saat dia menghembuskan napas dan berkata kepada Robert Huo, aku tiba-tiba sedikit bersyukur sekarang karena aku menerima saranmu, dan bergabung denganmu. Kalau tidak aku akan menjadi musuhmu, ide-idemu sungguh menakutkan, aku beruntung tidak menjadi musuhmu. Robert Huo tertawa, dan berkata, kamu terlalu memuji, mungkin karena aku berdiri di luar dan melihat sesuatu yang lebih jelas dari kamu. Colin Ji sama sekali tidak mempercayai kesederhanaannya. Dia sudah memiliki pemahaman awal tentang kengerian pemuda ini. Jika benar-benar melakukan apa yang dikatakan orang ini, penyiksaan terhadap keluarga Ji tidak terbayangkan, dan yang dia bayarkan hanyalah biaya publisitas dari beberapa rumor, yang hampir bisa diabaikan. Dengan tuas kecil dan rencana lengkap yang terbentuk dalam waktu yang sangat singkat, Colin Ji sudah merasakan ketakutan yang tak terkatakan. Ada suara di dalam hatinya yang mengatakan kepadanya bahwa dia dan pria ini tidak boleh menjadi musuh. 140. Di kantor, Damien Ji terkejut mendengar putranya menjelaskan apa yang terjadi di kantin. Maksudmu, gadis itu bukan hanya tidak marah, tapi malah senang. Damien Ji terkejut saat mendengarnya, dan berkata, apa itu bukan pura-pura? Aku juga berpikir itu hanya kepura-puraan. Wanita normal akan marah ketika mereka menghadapi hal-hal seperti itu.
Apalagi, Charles Ji itu mengatakan sebelumnya bahwa wanita ini sangat keras dan bahkan cenderung tidak menerima dipaksa menikah. Oleh karena itu, aku pikir dia pasti tidak akan terima. Donovan Ji menganalisis. Masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh keluarga cabang urutan 4? Adapun keuntungannya. Damien Ji mencibir, tujuan menikahkannya adalah untuk berbagi keuntungan. Belum lagi menikah dengan putra keluarga Liu sudah menjadi masalah besar baginya. Apalagi manfaatnya. Tapi mengenai Colin Ji, jangan memancing emosinya. Lagi pula, lelaki tua itu masih menjadi kepala keuangan. Setelah Nova Ji menikah, dia sama dengan tidak menjadi manusia. Keluarga inti tidak menginginkannya, dan itu tidak ada nilainya untuk keluarga cabang. Apa yang harus ditakuti? Donovan Ji berkata dengan cemberut. Secara keseluruhan, bukan kita yang harus berurusan dengan Colin Ji. Ini seluruh keluarga inti. Kenapa kita harus menjadi burung awal ini? Damien Ji menepuk pundaknya dan berkata, kamu masih muda. Waspadai kesombongan dan kesombongan. Jangan selalu nikmati kemenangannya secepat ini. Bagi Colin Ji, tentu saja Donovan Ji tidak memperhatikannya. Namun bagi ayahnya, ia tetap harus jujur dan patuh. Baiklah, jawab Donovan Ji. Setelah makan, Colin Ji berencana mengajak Nova Ji berkeliling. Meskipun dia anggota keluarga Ji, dia hanya cabang keluarga, dan dia tidak punya kesempatan untuk datang ke sini kecuali untuk laporan tahunan. Karena dia akan berada di posisi yang sama di masa depan, Colin Ji juga berharap dia bisa mengenal lebih banyak orang dan belajar lebih banyak tentang urusan keluarga. Bagaimanapun, dia akan membidik urutan tingkat kedua di masa depan. Tapi begitu dia keluar dari pintu kantin, dia dihentikan oleh seseorang. Itu adalah sekretaris Nicola Ji, sang direktur personalia, pria yang berkacamata tapi tidak bisa menyembunyikan tatapan kejamnya. Berkata, Dewan Direktur mengadakan rapat khusus mempersilakan Tuan dan manajer Nova Ji datang dan ikut serta. Ini baru jam berapa, ada hal penting apa sampai tiba-tiba mengadakan rapat? Colin Ji sangat tidak puas. Sekretaris itu melirik Nova Ji dan berkata tanpa malu-malu, ini terutama terkait dengan manajer Nova Ji. Colin Ji terkejut saat mendengarnya, lalu wajahnya menjadi muram, dan dia mendengus dingin dan berkata, apakah perlu terburu-buru seperti ini? Ini perintah direksi, aku hanya bertanggung jawab menyampaikannya, kata sekretaris. Kamu, Colin Ji ingin mengatakan sesuatu, tapi ditarik oleh Robert Huo dari belakang. Setelah menoleh untuk melihat mata Robert Huo, Colin Ji mengerang sejenak, dan berkata kepada sekretaris, oke, baiklah, aku akan ke sana nanti. Mata sekretaris itu sedikit terkejut, setelah melihat Robert Huo, dia tidak banyak bicara, dan berbalik untuk pergi. Kelompok orang ini terlalu tidak tahu malu, kata Colin Ji. Robert Huo tersenyum dan berkata, lebih awal atau tidak juga sama saja. Selain itu, mereka menawarkan untuk mengundang kita, itu bermanfaat bagi kita. Aku pikir Tuan Ji telah sibuk selama setahun dan kantor cabang telah bekerja dengan baik, jadi dia pasti ingin benar-benar ingin melaporkan pekerjaannya, berjuang untuk lebih banyak keuntungan bagi perusahaan saat kamu masuk, bukan? Nova Ji adalah wanita yang cerdas, dan dia tentu saja dapat mendengar apa yang dia maksud. Dia juga tersenyum dan berkata, tentu saja. Colin Ji tidak bodoh. Mengetahui bahwa keduanya ingin memanfaatkan kesempatan itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan, terlalu optimis, aku tahu sekelompok orang tua itu, mereka ingin menunda waktu, bisa sampai rambut kalian memutih. Robert Huo tersenyum dan berkata, mereka bisa menunda, tapi masalahnya adalah kita memiliki direktur keuangan paling kuat di keluarga Ji. Selama kamu menganggukkan kepala, bagaimana melakukannya setelah itu? Atau bahkan memotong dan bermain nanti, apa yang bisa mereka lakukan? Apakah memilih untuk merobek wajah saat ini? Colin Ji tercengang. Setelah beberapa detik, dia tertawa dan menepuk pundak Robert Huo dengan keras, berkata, benar juga, aku juga seorang eksekutif tingkat tinggi dan masih memiliki posisi. Sambil mengobrol, mereka bertiga berjalan menuju ruang rapat. Ketika kami sampai di ruang rapat, banyak orang yang baru saja sampai di depan pintu. Damien Ji dan Donovan Ji adalah di antaranya. Melihat ketiga Colin Ji datang sambil berbicara dan tertawa, ayah dan anak itu saling memandang, sangat bingung. Rapat khusus Dewan Direksi diadakan sementara untuk Nova Ji, masuk akal bahwa orang-orang ini harus kesal, marah, atau bahkan memarahi mereka. Bagaimana bisa tersenyum begitu cerah? Wah, Damien, kemarilah Nova, sapa paman keempatmu. Teriak Colin Ji dengan senyuman di wajahnya. Nova Ji pun maju dengan wajah tersenyum sambil berkata, selamat siang, paman keempat. Dengan penampilannya yang berperilaku baik, Damien Ji sedikit malu, dia benar-benar seperti yang dikatakan putranya, dengan senyuman di wajahnya, dan dia benar-benar polos. Setelah sedikit memikirkannya, Damien Ji juga tersenyum dan berkata, Nova benar-benar wanita dewasa. Dia sudah menjadi gadis cantik dalam sekejap mata. Pantas saja Tuan Liu bersedia menikah denganmu, wanita sepertimu sudah cukup menyenangkan melihat di rumah saja, bukan begitu, Colin? Colin Ji ingin marah saat mendengarnya. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Nova Ji adalah hiasan rumah. Namun, Nova Ji sangat tenang. Masih tersenyum, paman keempat benar-benar terlalu memuji, merasa terhormat Tuan Muda Liu bisa menyukaiku. Lagi pula tidak perlu memperjuangkan hidup dan mati dalam keluarga, dan bisa mendapatkan aset yang tidak dapat diperoleh banyak orang seumur hidup. Oh ya, paman keempat, aku harus ucapkan terima kasih. Aku akan mempersiapkan tempat khusus untuk paman di pesta pernikahannya. Kata-kata ini, nada dan ekspresi ini membuat Damien Ji tanpa bisa dijelaskan.
Bagus sekali bersandiwaranya. Atau, dia benar-benar menerima nasibnya dan menganggap menikah dengan Morris Liu adalah pilihan yang baik. Jika iya, itu tidak buruk, itu menyelamatkan mereka memikirkan cara untuk memberi tekanan. Bagus-baguslah kalau pikiranmu telah terbuka, ayo kita masuk dan bicara di dalam. Kata Damien Ji sambil membuka pintu dan masuk dulu. Antusiasme di permukaan sebenarnya tidak berarti sama sekali dengan Nova Ji. Nova Ji juga tidak peduli, berjalan masuk bersama Colin Ji. Di ruang rapat besar, sudah ada banyak orang yang duduk, pada dasarnya semua eksekutif senior perusahaan, dan level terendah adalah level direktur seperti Colin Ji dan Damien Ji. 7 atau 8 anggota dewan telah datang, semuanya dari keluarga inti. Sebelum rapat, mereka telah melihat foto Nova Ji, dan tidak ada yang perlu memperkenalkannya. Setelah mereka duduk, Murai Ji yang berada di posisi pertama di kanan depan meja rapat, tersenyum dan berkata, "Nova, untuk apa pertemuan ini? Kamu seharusnya sudah tahu." "Ya," Nova Ji mengangguk. Kalau begitu kita ingin mengatakan sesuatu, Lius C. Mohon tunggu sebentar." Nova Ji menyela kata-kata Murai Ji. Damien Ji meliriknya dan berkata, "Nova, meskipun kamu punya komentar, kamu harus menunggu sampai yang lebih tua selesai berkata. Meskipun kamu tidak memperlakukan kami sebagai orang yang lebih tua, ini adalah perusahaan. Kami juga dianggap sebagai atasan." Paman keempat salah paham, itu karena menghormati yang lebih tua dan menganggap ini perusahaan. Oleh karena itu, menurutku sebelum membicarakan urusan pribadi, aku harus melaporkan urusan perusahaan. Kali ini aku kembali ke rumah Ji, untuk tujuan peningkatan posisi, ini urusan publik dan harus di peringkat pertama urusan pribadi, kata Nova Ji. Damien Ji mendengus dan tidak berkata apa-apa. Murai Ji, yang disela, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kamu bisa mulai." "Oke, sebagai GM cabang, aku akan melaporkan pekerjaan perusahaan sepanjang tahun. Tahun lalu, sasaran strategis perusahaan yang direncanakan adalah meningkatkan kinerja sebesar 80%, dan tingkat penyelesaian saat ini adalah..." Di sana, Nova Ji memegang buku yang telah disiapkan dan membacanya bertahap demi bertahap. Bersambung.